Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Pada kesempatan kali ini podcast Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Linggo Asri, keliling menjaga demokrasi, hadir menemani Anda di edisi ngabuburit yang ke-13. Pada edisi kali ini, Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengangkat tema proyeksi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan tahun 2024. Yang mana, sebagaimana kita ketahui, secara umum Bawaslu mempunyai tugas adalah mengawasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 serentak, juga diberikan amanah untuk menyelesaikan sengketa di pemilihan serentak, baik itu pemilu maupun pemilihan. Pada episode kali ini merupakan episode yang sangat istimewa karena narsum yang akan ada di antara kita langsung dari pusat, langsung dari Bawaslu Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kita sambut sama-sama narasumber dari anggota Bawaslu Republik Indonesia, yaitu dengan Bapak Toto Haryono SH. Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang teman-teman pemirsa podcast Jogo Demokrasi Kabupaten Lamongan. Istimewa. Linggo Asri Pak ya? Linggo Asri Linggo ya. Asri, nggih. Podcast Linggo Asri. Oh ya Pak, ini untuk di kesempatan ini sesuai dengan divisi Bapak di Bawaslu RI sebagai Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, kami sahabat Bawaslu di Kabupaten Pekalongan ingin mengetahui bagaimana dinamika Pak, karena walaupun pemilu dan pemilihan sudah selesai, mungkin dinamika secara keseluruhan penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu Republik Indonesia. Ya, terima kasih kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada penikmat Linggo Asri Pak. Linggo Asri ya, sebagai ajang untuk meningkatkan semangat kritis kita, semangat demokrasi kita untuk menuju era yang lebih baik. Salah satunya yaitu dalam proses tahapan pemilu, Bawaslu itu punya divisi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa Pak ya? Penyelesaian sengketa. Apa tujuannya? Penyelesaian sengketa itu menjaga hak konstitusional kandidat peserta pemilu sehingga mendapatkan hak-haknya secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan. Karena salah satu tujuan demokrasi, muara akhir dari demokrasi itu kan menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi demokrasi ini menjadi bagian sistem ketatanegaraan kita sebagai pintu untuk menciptakan masyarakat Indonesia adil dan makmur. Itu tujuan demokrasi. Karena pemilu itu menjadi salah satu pilar demokrasi. Keberhasilan pemilu tentu bagaimana memilih para negarawan, baik itu yang di legislatif maupun eksekutif, yang bisa menjalankan kebijakan yang mensejahterakan rakyat sebagai tujuan akhir dari demokrasi. Jadi pemilu tujuannya yaitu milih apa? Milih negarawan, milih pemimpin, milih presiden, gubernur, wali kota, bupati, DPR yang bisa menjalankan amanah untuk membuat rakyat sejahtera. Itu aja tolak ukurnya. Lalu apakah pemilu kemarin berhasil atau tidak? Ya masyarakat yang menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau tidak. Ya. Jadi tujuannya itu. Proyeksinya apa? Ya proyeksinya supaya rakyat sejahtera. Dan kita semua menuju ke arah sana. Karena demokrasi itu bukan sistem yang statis. Dia sistem yang dinamis. Selalu berkembang. Untuk apa?
untuk Indonesia menuju rakyat adil dan makmur. Sampai kapan? Sampai rakyat adil dan makmur. Sampai kapan? Sampai rakyat adil dan makmur. Jawabannya itu aja. Kalau belum ya berarti demokrasinya, pemilunya belum tegak. Karena itu Bawaslu hadir. Ini ya Pak ya, tadi juga disampaikan bahwasanya tujuan dari pemilu itu untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya kalau menurut pandangan Bapak sendiri untuk pelaksanaan kemarin Pak yang sudah lewat di pemilu serentak, baik pemilu ataupun pemilihan, dari kacamata Bawaslu itu melihat ataupun mungkin bisa mengevaluasi sejauh mana Pak pemilu dan pilkada ini berjalan. Tadi saya sampaikan evaluasinya apa? Evaluasinya apakah rakyat hasil pemilihan pemimpin 2024 dalam proses berjalan ini sudah sejahtera atau belum? Yang bisa merasakan rakyat itu sendiri. Bawaslu melalui divisi sengketa hanya menjamin supaya peserta pemilu mendapat haknya. Melalui apa? Jika dia merasa hak konstitusinya dilanggar, dia bisa mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Contohnya Bawaslu sudah mencoba untuk meng-create untuk perbedaan pendapat, kerugian langsung itu tidak hanya berita acara yang dari KPU. Biasanya kan sengketa itu pasti problem antara peserta dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Nah, ada perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran yang menyebabkan kerugian langsung pada peserta pemilu yang merasa dirugikan hak konstitusialnya. Lalu dia mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Bawaslu memperluas, biasanya kan misalnya syarat calon, itu kan harus ada berita acaranya, itu yang bisa diajukan objek sengketa. Bawaslu tidak hanya berita acara, tapi tanda terima berkas pun, kalau itu tanda terima itu mengakibatkan kerugian langsung pada peserta pemilu, bisa diajukan sebagai permohonan sengketa. Supaya apa? Hak konstitusionalnya tidak tergadaikan dan dijamin. Itu upaya-upaya kita memperluas yang sebelumnya di pemilu sebelumnya tidak ada, tapi pemilu yang Bawaslu yang sekarang mencoba menambah objek hukumnya itu menjadi tanda terima dari pelaksana teknis KPU bisa diajukan sebagai objek sengketa sepanjang tanda terima itu sebagai bukti kerugian langsung, ada kerugian langsung Pada peserta ya Pak ya? pada peserta pemilu. Jadi mungkin ada tambahan untuk objek sengketa yang tadinya cuma berita acara di pemilu untuk kali ini ditambahi dengan Tanda terima, berkas, tanda terima, kan tidak memenuhi hanya dikasih tanda terima aja gitu loh. Tapi orangnya tidak lolos, ya ini bisa diajukan sengketa. Jadi bagian dari ataupun tugas dari Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa. Supaya apa? Supaya terjamin hak konstitusionalnya. Kalau peserta pemilu terjamin hak konstitusionalnya, maka dia nanti kalau jadi pemimpin bisa menjamin hak konstitusional masyarakatnya. Iya betul. Nah ini Pak untuk pemilu juga mungkin kita juga berbicara dengan sejarah flashback Pak antara pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2024 dan pemilu-pemilu dengan sebelumnya yang menjadi perbedaan Pak secara signifikan yang diawasi ataupun Bawaslu ini melakukan pengawasan. Salah satunya itu tadi kita memperluas objek sengketa, lalu kita melakukan upaya-upaya pendampingan Pak, pendampingan kepada Bawaslu kota kabupaten, dan kita menyatukan persepsi perspektif terhadap peraturan perundang-undangan yang itu nanti kalau terjadi perbedaan penafsiran satu suara itu, sehingga tidak menjadi objek sengketa. Sehingga sengketa itu semakin lama bisa kita kurangi gitu. Atau juga bisa tambah banyak, karena apa? Kesadaran masyarakatnya semakin banyak tumbuh terhadap pemahaman peraturan, kan tujuannya pelaksanaan peraturan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau rakyatnya sadar peraturan itu dilaksanakan dan dia tahu aturannya, maka kalau ada penyelenggara teknis yang tidak paham aturan atau melanggar aturan, dia bisa sengketakan. Jadi bukan berarti kalau tidak ada permohonan sengketa berarti lebih baik, atau kalau banyak menjadi lebih baik juga belum tentu. Karena itu kesadaran masyarakatnya. Nah,
tugasnya petugas penyelenggara pemilu ini melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, kesadaran untuk itu. Perlunya kesadaran Pak juga nggih Pak untuk pemilih mengajukan sengketa kepada Bawaslu. Ya karena itu penting. Peraturan saya pikir peraturan yang ada ini sudah cukup. Bahwa perlu diperbaiki ya pasti. Ya. Tapi yang ada pun sebenarnya sudah cukup sepanjang itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan norma yang ada dan penafsiran yang ada sesuai dengan norma yang ada. Jadi ditafsirkan melalui norma yang sudah ada juga. Tidak menafsirkan aturan dengan normanya sendiri, tapi norma peraturan yang sudah ada. Yang menjadi bias itu kalau dia menafsirkan sesuai dengan kepentingannya. Tidak berdasarkan norma. Kepentingannya apa? Mungkin tekanan penguasa, kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Kepentingan kan banyak macam. Sehingga apa? Menyiasati aturan. Nah, saat menyiasati aturan ini dibutuhkan integritas. Kalau penyelenggaranya punya integritas, pasti tidak akan menyiasati aturan, tapi menegakkan aturan yang ada. Jadi aturan, karena gini, ada game ya. Di dunia ini tidak ada peraturan undang-undang yang sempurna itu. Di dunia ini tidak ada peraturan yang sempurna, itu tidak ada. Keputusan yang sempurna itu tidak ada. Maka siapa yang menyempurnakan? Nurani integritas kita. Sangat perlu sekali integritas ya Pak untuk di ini ya Pak ya. Ya, integritas kata Bung Karno kan satunya kata dan perbuatan. Betul. Satunya kata apa? Kata dalam hal ini adalah aturan norma hukum itu. Perbuatan apa? Melaksanakan aturan itu. Kalau antara aturan dan pelaksanaannya tidak sama, ya pasti terjadi kepincangan. Nah, maka satunya kata dan perbuatan menurut Bung Karno ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diucapkan, yang ditindakkan. Kalau dia penyelenggara negara, ucapannya, tindakannya harus sesuai dengan norma undang-undang dan peraturan. Itulah satunya kata dan perbuatan. Ya Pak, jadi perlu sangat integritas itu ya Pak ya, dari baik penyelenggara ataupun lain sebagainya. Nah ini selama kita kembali Pak untuk di pemilu serentak, di pemilu dan pemilihan. Mungkin di divisi sengketa secara regulasi dan pelaksanaan mungkin di pemilu serentak ini kira-kira ada hambatan yang berarti Pak? Apa hambatan yang mungkin sudah diselesaikan oleh Bawaslu RI? Hambatan selalu ada, pasti. Tidak ada sebuah dinamika tanpa hambatan. Tapi bagaimana kita mengurai hambatan itu? Nah, salah satu cara seperti yang saya katakan tadi, mengurai hambatan adalah apa? Perbedaan persepsi terhadap peraturan. Nah, perbedaan persepsi ini oleh Bawaslu dituangkan supaya satu kata, tidak ada perbedaan penafsiran yang itu menimbulkan sengketa, maka terhadap undang-undang, terhadap peraturan yang kurang dipahami atau perbedaan persepsi, maka dibuatlah juknis. Dibuatlah surat edaran. Maka kemarin kita banyak mengeluarkan surat edaran itu apa? Untuk pemahaman terhadap perbedaan penafsiran terhadap regulasi. Supaya apa? Sama. Sangat penting sekali berarti Pak ya, untuk yang di sini memahamkan untuk persepsinya biar sama ya. Ya, karena itu salah satu alatnya itu. Supaya ada kepastian hukum. Di cara penanganan terhadap norma ini antara Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Dili Serdang sama. Maka itu diatur lewat surat edaran, petunjuk teknis supaya ada pernyataan persamaan sikap dan pemikiran. Iya Pak, untuk nanti ini juga yang lagi yang lagi viral ataupun keputusan MK yang paling baru itu kan mengenai pemilu Pak ya, pemisahan pemilu yang kalau tidak salah itu nomornya 135 mengenai pemisahan. Tanggapan Bapak bagaimana Pak tentang putusan MK itu? Bawaslu ini kan pelaksana undang-undang.
Pembuat undang-undangnya siapa? Ya pemerintah dan legislatif, eksekutif dan legislatif. Maka kalau ada penyimpangan terhadap undang-undang yang bisa menguji, yang bisa punya pemahaman adalah Mahkamah Konstitusi. Itu norma di Republik Indonesia itu memang itu ada. Jadi siapa pembuat undang-undangnya? Eksekutif, legislatif. Kalau undang-undang ini dibuat, penafsir tunggalnya siapa kalau bertentangan dengan undang-undang dasar? Adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga walaupun dia 9 orang dan anggota DPR, pemerintah itu lebih, DPR-nya lebih dari 500, tapi kalau MK sudah mengeluarkan putusan, maka itu yang harus dilaksanakan. Soal ada perintah, ya dibuatlah undang-undang yang baru sesuai dengan kebijakan. Nanti diuji lagi apakah undang-undang itu sesuai dengan penafsiran undang-undang dasar atau tidak. Karena memang lembaga dibentuk untuk penafsir undang-undangnya memang Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan kenegaraan kita kan itu. Ayo, walau kita yang DPR, kita yang pemerintah, kita yang membuat, nanti yang menganalisis, menafsirkan apakah ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak adalah MK. Jadi Bawaslu apa tugasnya? Bawaslu yang melaksanakan undang-undang, apapun bentuknya itu kita ikuti karena kita pelaksana undang-undang. Jadi berpikirnya kita itu yang kaki harus jadi kaki, yang tangan harus jadi tangan, yang mata harus jadi mata, yang telinga harus jadi telinga, yang kepala harus jadi kepala. Jangan yang mata mencoba jadi telinga, yang telinga mencoba jadi mulut, yang tangan mencoba jadi rancu. Ikuti aturannya. Karena negara ini, makanya ada salah satu demokrasi kita itu demokrasi terpimpin. Terpimpin oleh siapa? Terpimpin oleh ide, ideologi, aturan. Jadi kita ini tidak tunduk pada orang, tunduknya pada aturan. Undang-undang ya Pak ya? Undang-undang, karena apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum ya dibuat aja undang-undangnya tuh. Dibuatlah aturannya. Kalau tidak setuju, tindakan tidak boleh di luar norma hukum. Siapapun. Gitu loh. Siapapun, mulai presiden sampai yang paling bawah, tidak boleh ada tindakan di negara hukum yang di luar norma hukum. Kalau mau bertindak, ya harus melihat norma hukumnya dulu. Ada enggak? Kalau enggak ada, dibuat dulu. Itulah negara hukum. Itu kesepakatan kenegaraan kita itu seperti itu. Maka hukum menjadi landasan dasar. Ya Pak, untuk selanjutnya ini memang agak sangat menarik ya Pak, kalau kita berbicara pemilu dan pemilihan, apalagi dengan adanya putusan MK 135, mungkin untuk kedepannya mekanisme ataupun regulasi juga bisa jadi banyak perubahan. Nah ini untuk harapan Pak Toto sendiri mengenai pemilu di 2009 itu seperti apa Pak? Melihat pemilu serentak yang sudah berlangsung kemarin. Ya nanti kalau misalnya nih, kalau tidak ada perubahan undang-undang ya kita laksanakan seperti ini. Perbawaslunya ya tetap, juknisnya, surat edarannya. Tapi kalau nanti ada kodifikasi, perubahan undang-undang, penyatuan antara undang-undang pemilihan dan pemilu, ya tentu peraturan di bawahnya kita sesuaikan. Sesuai dengan undang-undangnya. Nah, kita rubah, kita sesuaikan dengan undang-undang pemilu dan pemilihan sebagai kerangka operasional pelaksanaan pemilu nanti. Itu tugas kewajiban Bawaslu nanti menyesuaikan dengan pembuat undang-undang. Mau dijadikan apa? Ini mau disatukan, dikodifikasikan apa ya? Sebagai pelaksana undang-undang mempersiapkan nanti. Gitu. Merubah peraturannya. Jadi sekali lagi, Bawaslu ini tidak dalam kapasitas melaksanakan undang-undang. Apapun yang diperintahkan undang-undang oleh pembuat undang ya kita laksanakan. Hanya itu aja. Dan kita tentu sebagai pelaksana undang-undang, kalau dimintai pendapat tentang secara empiris ya disampaikan pendapat-pendapatnya karena yang melaksanakan. Tapi semuanya tergantung kepada pembuat undang-undang.
Tuh, saya pikir itu. Kembali ke ini Pak, ke divisi Bapak sebagai divisi penyelesaian sengketa. Harapan yang bisa disampaikan kepada masing-masing kabupaten kota untuk penyelesaian sengketa yang ada di masing-masing kabupaten kota, Pak. Penyelesaian sengketa itu sangat tergantung pada pemahaman demokrasi masyarakatnya. Apa hasilnya nanti? Ya bagaimana pemahaman demokrasi masing-masing. Semakin paham dia terhadap demokrasi, maka akan sangat bisa diminimalisir sengketa antara pelaksana, peserta, dan pelaksana. Karena itu, ayo sekarang kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan semangat kita terhadap demokrasi dengan pemahaman demokrasi. Apa pemahaman demokrasi itu? Pemahaman cara bagaimana supaya rakyat adil dan makmur. Melakukan sikap-sikap kritis terhadap para negarawan yang terpilih untuk melaksanakan kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Bawaslu menjadi pemantiknya, karena Bawaslu ini mau dibayar untuk ngomong demokrasi. Kalau saat pemilu dia sebagai pengawas, pencegah, penindak. Tapi kalau tidak ada pemilu dia sebagai pencegah. Caranya mencegah apa? Ayo bersama-sama dengan masyarakat untuk apa? Menguatkan, memahamkan tentang nilai-nilai demokrasi dalam setiap kegiatan kehidupan ini supaya apa? Nanti goalnya waktu pemilu menjadi lebih baik. Hasilnya terpilih negarawan yang bisa membuat kebijakan mencerdaskan rakyat, sejahtera, adil, tidak malah mengekang rakyat. Iya, sangat betul sekali Pak yang disampaikan Bapak mengenai tadi untuk untuk harapan-harapan untuk pemilu di kedepannya harus bisa ataupun mampu menciptakan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Artinya ini juga kita lihat di pemilu ini serentak di 2024 dan pemilihan yang dilaksanakan bersamaan Pak. Artinya ini juga sedikit mungkin perlu kami sampaikan kepada masyarakat, karena jangan sampai ada persepsi ataupun asumsi dari masyarakat setelah tahapan selesai ini Bawaslu sudah tidak ada kerjaan Pak, artinya ada kekosongan. Ini untuk bisa memberikan persepsi kepada masyarakat mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak. Jadi Bawaslu itu kalau tidak ada pemilu kerjanya tambah berat. Tambah berat Pak. Tambah berat. Karena apa? Kalau pemilu kan jelas tahapannya. Ini tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan pungut hitung, tahapan coblosan. Kita mengawasi pelaksanaannya itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan jelas, skedulnya jelas. Tapi kalau tidak ada pemilunya, apa kerja Bawaslu? Semakin berat. Kenapa? Karena apa? Melakukan pemahaman, evaluasi lagi terhadap apa pelaksanaan pemilu kemarin. Kemarin masih ada laporan pelanggaran apa? Kita evaluasi, kita sampaikan kepada rakyat. Lalu memonitoring apakah negarawan-negarawan yang terpilih tadi itu sudah membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat apa belum? Berbuat adil atau tidak? Ini tugasnya Bawaslu. Kenapa? Bawaslu itu adalah pekerja demokrasi, bukan pekerja pemilu. Kenapa? Kita dipilih 5 tahun. Jadi tidak hanya bekerja kalau ada pemilu, tidak ada pemilu selama dia masih menjadi Bawaslu, selama periodenya dia harus melakukan kerja-kerja demokrasi. Apa kerja-kerja demokrasi itu? Melakukan upaya-upaya pemahaman terhadap demokrasi. Apa sih pemahaman terhadap demokrasi itu? Pemahaman terhadap kebijakan yang mensejahterakan rakyat, yang membuat rakyat baik, yang membuat keputusan adil. Itu tugas Bawaslu. Mengkritisi setiap negarawan. Kenapa? Bawaslu ini lahir karena reformasi. Jadi tuntutan reformasi itu yang harus disemangatkan supaya apa? Pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Kalau asas pemilu terlaksana, insya Allah rakyatnya sejahtera dan adil. Nah, Bawaslu dalam kerangka itu. Saya pikir itu tugas Bawaslu
saat pemilu maupun tidak ada pemilu. Jadi kalau nggak ada pemilu, kerjanya semakin berat. Semakin berat, Pak. Semakin berat. Karena tidak ada jadwal, yang kita membuat jadwal sendiri sesuai dengan kearifan lokal. Yang tahu dinamika di suatu daerah, di satu kota kabupaten kan adalah Bawaslu itu sendiri. Kabupaten kota itu sendiri, Pak, ya. Iya. Maka dia membuat program-program yang sesuai dengan kota kabupatennya. Untuk apa? Untuk melihat, menyadarkan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dan harapan untuk pemilu ke depan. Memilih pemimpin yang bisa mensejahterakan, yang bisa membuat kebijakan yang adil dan makmur. Jadi perlu kreativitas masing-masing kabupaten kota setelah tahapan ini, Pak, ya, untuk bisa lebih mengedukasi mungkin rakyat mengenai tugas Bawaslu itu tidak hanya berhenti pada saat ya itu yang harus dipaham kepada masyarakat, karena mindsetnya kita itu bukan pekerja pemilu, kita itu pekerja demokrasi yang terus bekerja untuk apa? Ya untuk ngomong demokrasi, menguatkan demokrasi. Apa menguatkan demokrasi itu? Membuat masyarakat sejahtera. Caranya bagaimana? Salah satu caranya lewat pemilu. Satu ini, Pak, ya, satu kalimat yang saya tangkap itu bahwasanya Bawaslu itu bukan pekerja pemilu, tapi pekerja demokrasi. Selama kita masih di Bawaslu, ya kerja-kerja ini harus kita laksanakan karena kita sebagai pekerja demokrasi. Seperti itu, Pak Nggih. Ya, melakukan penguatan demokrasi. Ya, Pak, untuk terakhir mungkin closing statement, Pak, untuk pendengar sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kita berharap hasil pemilu dan pemilihan di Kabupaten Lamongan kemarin bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan di Kabupaten Lamongan. Untuk apa? Untuk Kabupaten Pekalongan ya, mohon maaf. Supaya Pekalongan lebih sejahtera, lebih makmur, lebih adil. Dan rakyat mengawal hasil pemilu kemarin, mengkritisi, mengingatkan pemimpin-pemimpinnya untuk kembali dipilih itu untuk membuat rakyat sejahtera, makmur, adil. Sangat menarik sekali nih, Pak, ya, untuk perbincangan, apalagi ini informasi langsung dari pusat, langsung dari Bapak Toto Aryono sebagai anggota Bawaslu RI. Mohon maaf, Pak, karena memang mungkin karena waktunya kita sangat terbatas, apalagi panjenengan masih mau melaksanakan tugas yang lainnya. Sahabat Bawaslu, di kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa dan sangat menarik bagi sahabat Bawaslu yang punya pertanyaan, masukan ataupun argumentasi yang bisa membangun ataupun perlu sharing ke kita, Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Silahkan bisa tanya langsung melalui media sosial, website resmi Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Nanti kita akan balas, kita akan respon apa-apa yang menjadi pertanyaan, masukan ataupun argumentasi yang perlu kita diskusikan. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih kawan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Mohon maaf, Lamongan Pekalongan ini ya. Hampir sama, Pak. Semoga Pekalongan ke depan lebih demokratis, amin, lebih sejahtera, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Mohon maaf apabila dalam hal penyampaian banyak yang kurang berkenan. Mohon maaf. Sekali lagi, sekian dari kami untuk podcast Linggo Asri, keliling menjaga demokrasi edisi ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur ya. suwun, Pak. Oke, makasih ya. Nggih, sampai